Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Apa yang ada di pikiran adik-adik saat mendengar kata perbandingan? Nah, untuk lebih jelasnya, nonton video ini sampai habis ya. Ingat, jangan di-skip. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya, Hansinar. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis adik-adik ya. Adik-adik pasti bertanya, apa sih manfaat mempelajari perbandingan? Nah, perbandingan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, pada saat kita akan membuat roti, biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka. Jadi, perbandingan penting ya untuk kita ketahui bersama. Adapun indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Kemudian, indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan yang bukan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Perbandingan dalam matematika dapat disebut sebagai rasio. Mempelajari perbandingan atau rasio dan jenis-jenis perbandingan lainnya sangat penting dalam matematika. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan adanya perbandingan atau rasio bila mana terdapat dua atau lebih elemen yang sama dengan kuantitas yang berbeda, sehingga bisa dijadikan tolak ukur dalam perbandingan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Perbandingan dapat ditulis seperti ini dan seperti ini. Perbandingan lebih dekat pengertiannya pada proporsi suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya, di mana proporsi terkait dengan fakta dari dua keadaan atau lebih. Oleh karena itu, sifat-sifat pada pecahan juga berlaku pada perbandingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbandingan, terdapat syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus mempunyai ukuran yang sama. Yang kedua, dalam menyatakan perbandingan, satu tidak perlu disebutkan. Yang ketiga, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Yang terakhir, suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama, seperti pada pernyataan pecahan. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya, sebuah perpustakaan memiliki 30 buah meja dan 60 buah kursi. Maka, nyatakan perbandingannya. Ada yang tahu? Nah, penyelesaiannya adalah diketahui pada soal banyaknya meja 30 buah dan banyaknya kursi 60 buah. Perbandingan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan banyaknya meja terhadap banyaknya kursi, yaitu 30 banding 60. Dapat disederhanakan menjadi 1 banding 2. Kedua bilangan bagi 30. Yang kedua, perbandingan banyaknya kursi terhadap banyaknya meja, yaitu 60 banding 30. Disederhanakan menjadi 2 banding 1. Permasalahan sehari-hari yang terkait dengan rasio bilangan atau pengukuran antara lain
panjang atau jarak terhadap waktu, jumlah barang dan harga barang, panjang dengan panjang, luas dengan luas, volume dengan volume, berat barang dengan harga barang, dan lain-lain. Intinya adalah membandingkan hal yang sejenis untuk dihitung atau dibagi. Nah, adik-adik sudah paham belum mengenai perbandingan? Oke, saya akan memberikan contoh berikutnya. Contohnya, Gita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Gita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Gita dan Doni dari sekolah? Nah, penyelesaiannya adalah jarak rumah Gita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Gita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi, 1,5 km adalah 1500 meter. Maka, 500 banding 1500 dapat disederhanakan menjadi 1:3. Kedua bilangan dibagi 500. Kemudian, perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Gita dari sekolah adalah 1500 banding 500. Maka, dapat disederhanakan menjadi 3:1. Kedua bilangan dibagi 500, atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Gita dari sekolah. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan satuan nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama. Misalnya, satuan panjang, berat, dan waktu. Dalam menentukan perbandingan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus mempunyai ukuran yang sama. Yang kedua, dalam menyatakan perbandingan, satunya tidak perlu disebutkan. Yang ketiga, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Yang terakhir, suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama, seperti pada pernyataan pecahan. Nah, seperti biasanya ya, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik yang akan saya kirim ke Google Classroom. Silahkan cek Google Classroom dan kerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.